Ketika agama itu disampaikan melalui caci maki, kekerasan, mendevaluasi nilai kemanusiaan, bisa jadi orang itu ada yang tertarik untuk ikut, tapi ada juga orang yang kemudian pergi dari agama. Seperti yang sekarang terjadi di negara kita, kelompok-kelompok radikal ini memang selalu bermuara kepada kelompok-kelompok kanan yang memusuhi pemerintah. Taliban itu melakukan resistensi secara militer terhadap pemerintahan Afghanistan, meledakkan bom di mana-mana. Dia membunuh siapapun di pasar. Tapi dia berhenti setelah Taliban berkuasa. Sekarang yang terjadi di kita, kelompok-kelompok radikal yang kemudian melebur dalam partai politik misalnya. Dia menggunakan jalur-jalur normatif, dia selalu menjadi oposisi. Oposisi sekarang siapa? Ya kita bisa baca. Kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang itu melawan pemerintahan, yaitu kelompok-kelompok itu juga. Kelompok-kelompok yang secara elektoral memang tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Dan mereka memang postulatnya secara politik selalu melawan pemerintahan sampai mereka berkuasa. Kelompok radikal dimanapun di seluruh dunia ya begitu. Kita selama ini melihat agama itu sebagai tataran statistik. Apa yang kita hadapi sekarang ini, kadang-kadang kita melihat ya, oh ada artis masuk Islam, oh kita girang. Tapi kita tidak pernah tahu berapa orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang meninggalkan agama. Ini kan tidak terdeteksi. Kalau orang masuk Islam, gampang. Ada prosesinya, ada syahadatnya. Tapi orang keluar dari Islam kan kita tidak pernah tahu itu. Narasi-narasi kekerasan di dalam agama itu telah membuat banyak orang justru meninggalkan agama. Apa yang kita alami sekarang ini sebenarnya adalah yang sudah terjadi di beberapa negara puluhan tahun yang lalu. Yang sekarang ini justru porak-poranda. Mereka ini memang tidak mungkin mengajarkan kepada masyarakat kita untuk jadilah pengantin bom bunuh diri, matilah kalian akan ketemu 72 bidadari dan sebagainya. Itu memang belum ada. Konsep-konsep mereka ini diawali dengan konsep dakwah, konsep-konsep halus dan sebagainya. Tapi tetap saja kerangkanya adalah kerangka eksklusivisme. Mereka boleh saja menganjurkan hormati pemimpin, demonstrasi itu bukan cara Islam misalnya. Memang seperti itu konsepnya. Sekarang ini dibawakan dengan narasi-narasi yang seolah-olah sangat friendly dengan pemerintahan dan sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang perbedaan keimanan, berbicara tentang toleransi dan intoleransi, jangan diutak-atik. Mereka akan mengatakan gereja itu salah satu contoh. Salib itu jin kafir di situ. Ini kan sebenarnya memang secara halus, tapi ketika berbicara tentang keimanan, mereka tidak ada tawar-menawar. Dari situlah kemudian irisan-irisan intoleransi itu terjadi. Ketika sudah intoleransi itu sudah mulai menggemuk di dalam masyarakat kita, maka mereka akan gampang tergiring ke arah radikal. Yang terjadi di Suriah, di Libya, di Somalia, di Nigeria Utara. Awalnya itu masuk melalui jalur-jalur dakwah yang sifatnya seperti cinta dan sebagainya. Tapi ketika ini menjadi suatu kekuatan populasi yang besar, maka mereka akan terbawa kepada arus radikal. Somalia dan Nigeria itu dulu adalah negara yang betul-betul plural, damai, biasa hidup berdampingan dengan orang-orang yang beragama lain, berkeyakinan lain. Tapi ketika mereka sudah mulai membesar secara populatif, mereka berusaha untuk menggelembungkan radikal itu dan mengarahkannya kepada ekstrim dan teror. Itulah mengapa di Somalia, di Mali, itu kelompok-kelompok seperti Al-Shabaab atau kelompok Boko Haram di Nigeria atau Seleka di Afrika Tengah itu semakin membesar. Karena mereka itu memang memanfaatkan dominasi populasi itu. Ketika mereka masih kecil ya masih seperti kita sekarang. Masih belum. Mereka hanya menguasai lembaga-lembaga dulu. Ketika populasinya sudah menggelembung, itu tidak akan dihindari. Suriah juga seperti itu. Libya juga seperti itu. Pada akhirnya porak-poranda dan ya udah ketika itu semua terjadi, sudah terlambat semua. Sama seperti yang terjadi di Filipina. Dulu Filipina itu terlambat sampai sekarang. Kenapa dia terlambat? Karena radikalisme itu selalu diidentikan dengan separatisme. Mereka menganggap radikal itu hanya separatisme. Ketika sudah menggelembung secara populatif, mereka kewalahan. Akhirnya perang terbuka tidak bisa dihindari seperti di Marawi, Jolo dan sebagainya itu, di Kuto Batu segala macam itu. Akhirnya perang terbuka tidak bisa dihindari dan terlambat sudah. Kosnya menjadi tinggi, pencegahannya juga sudah bisa karena mereka sudah membentuk satu komunitas besar. Nah, kita jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya apa yang terjadi sekarang?
gerakan-gerakan radikal ini memang memulainya dari gerakan intelektual, kampus-kampus seperti itu, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga ekonomi, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta. Ini juga bagian dari itu. Mereka memang masuk ke semua lini. Kalau kita perhatikan ada ajaran kajian-kajian Islam di masjid-masjid itu memang mengarahkan ke sana. Dan satu hal yang harus kita ingat, setiap kelompok radikal di negara manapun di dunia ini, kita bedah satu-satu di semua negara, selalu melawan pemerintahan yang sah. Sama seperti Khawarij. Iya. Khawarij itu dari dulu memang tidak pernah mau berkolaborasi dan mau damai-damaian dengan penguasa. Sampai mereka itu betul-betul berkuasa. Dan mereka melakukan resistansi besar-besaran terhadap pemerintah. Selalu menjadi oposisi terhadap pemerintah. Mau siapapun pemerintahnya, sampai dia yang berkuasa, baru dia aman. Radikal ini menjadi ambiguitas ya di beberapa negara. Satu, dia memanfaatkan orang-orang skeptis, orang-orang yang ragu tentang konsep teologis itu untuk direkrut. Tapi di lain pihak, tanpa kita ketahui, orang-orang menjadi skeptis terhadap agama itu. Ketika agama itu disampaikan melalui caci maki, kekerasan, mendevaluasi nilai kemanusiaan, bisa jadi orang itu ada yang tertarik untuk ikut, tapi ada juga orang yang kemudian pergi dari agama. Ini adalah dualisme di dalam dampak agama dengan yang dibawakan dengan narasi-narasi kekerasan. Dan seperti yang sekarang terjadi di negara kita, kelompok-kelompok radikal ini memang selalu bermuara kepada kelompok-kelompok kanan yang memusuhi pemerintah. Ini saya tidak berkata begini berarti saya pro pemerintah, tidak. Itu juga pernah dilakukan oleh Taliban. Taliban itu melakukan resistensi secara militer terhadap pemerintahan Afghanistan, meledakkan bom di mana-mana. Dia membunuh siapapun di pasar. Tapi dia berhenti setelah Taliban berkuasa. Kan seperti itu konsepnya. Sekarang yang terjadi di kita, kelompok-kelompok radikal yang kemudian melebur dalam partai politik misalnya. Dia menggunakan jalur-jalur normatif, dia selalu menjadi oposisi. Oposisi sekarang siapa? Ya kita bisa baca itu. Kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang itu melawan pemerintahan, ya itu kelompok-kelompok itu juga. Kelompok-kelompok yang secara elektoral memang tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Dan mereka memang postulatnya secara politik selalu melawan pemerintahan sampai mereka berkuasa. Itu biasa itu. Kelompok radikal dimanapun di seluruh dunia ya begitu. Jadi begini ya, ini perlu saya beritahu juga kepada pemirsa ya, bahwa bagaimanapun agama ini, keyakinan ini adalah ruang-ruang privat yang sebenarnya tidak bisa dideteksi. Ya, kita selama ini melihat agama itu sebagai tataran statistik. Ya. Kita kan percaya bahwa Indonesia ini sekarang orang Islamnya 80%. Itu kan berdasarkan KTP. Tapi bagaimanapun konsep dasar keyakinan itu adalah ruang-ruang privat yang tidak bisa dideteksi sebenarnya. Nah, apa yang kita hadapi sekarang ini, kadang-kadang kita melihat ya, oh ada artis masuk Islam, oh kita girang. Tapi kita tidak pernah tahu berapa orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang meninggalkan agama. Ini kan tidak terdeteksi. Kalau orang masuk Islam, gampang. Ada prosesinya, ada syahadatnya. Tapi orang keluar dari Islam kan kita tidak pernah tahu itu. Padahal narasi-narasi kekerasan di dalam agama itu telah membuat banyak orang justru meninggalkan agama. Ada salah satu survei di Arab Saudi yang dilakukan oleh Gallup International itu mengatakan bahwa terakhir 5 dari 300 orang Saudi itu mengatakan mereka menjadi ateis. Tidak percaya lagi kepada agama dan juga tidak percaya kepada adanya Tuhan. Tataran privatnya ketika diadakan survei oleh Gallup International, itulah temuannya. Dan itu juga kemudian terbukti dengan munculnya Badawi, Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun yang dengan terbuka mengatakan saya ateis, maka dia pindah negara. Dia pindah ke Kanada, pindah ke Jerman, kabur dari Saudi. Karena dia merasa terkekang. Ketika agama itu dinarasikan dengan kekangan-kekangan dan kekerasan-kekerasan, maka yang terjadi adalah antiproduktif. Benar kata Al-Quran kalau itu. Janganlah kamu itu mencaci maki sesembahan orang lain, supaya mereka juga tidak mencaci maki kalian tanpa pengetahuan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Orang meninggalkan agama-agama. Ini yang kemudian memang sudah diantisipasi oleh Allah dan sudah diingatkan oleh Allah. Kamu jangan terlalu gahar kepada orang lain. Kalian itu beragama, ya sudah. Kamu beragama dengan akhlak, dengan ibadah dan sebagainya. Nggak usah ngurusin agama orang lain. Apalagi mencaci maki. Mengapa saya mesti suarakan ini? Saya mengapa sangat anti dengan politisasi agama?
Karena ketika agama itu berusaha diusung oleh politik, maka agama itu bersandar kepada kekuasaan politik. Secara historik kita sudah pernah mengalami itu. Orang Islam di Eropa, di Andalusia, ratusan tahun Islam itu berkuasa secara politik, tapi ketika politik itu tumbang, keimanan Islam juga ikut tumbang. Inilah kemudian mengapa diaspora Islam itu jauh lebih langgeng dan jauh lebih meluas ketika menggunakan akulturasi budaya dan dengan cara damai. Dengan cara politik, memang Islam itu kemudian menjadi limited, terbatas. Orang Armenia itu dulu pernah diislamkan secara paksa. Tapi ketika kekuasaan Ottoman tumbang di Armenia, mereka kembali kepada agamanya. Sama seperti yang terjadi di Eropa. Artinya apa? Mengapa saya sangat anti dengan politisasi agama? Karena memang agama itu setiap digandeng dengan politik, dengan kekuasaan. Itu pasti hanya penunggangan-penunggangan saja. Agama itu kemudian terukur umurnya sesuai dengan umur kekuasaan itu. Dan politik menggunakan agama itu memang sudah sering terjadi. Politisasi agama itu memang sering terjadi karena apa? Politik itu menggandeng agama kan supaya kejahatan politik itu kelihatan terhormat. Kan itu sebenarnya. Makanya agama itu selalu diseret paksa oleh politik untuk dijadikan daya pikat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin banyak masyarakat yang merasa, Indonesia mana-mana aja kok. Apa sih radikalnya di mana sih? Oke, memang kita tidak saat ini orang-orang yang melihat hanya pada tataran permukaan memang sepertinya aman. Tapi ketika semakin menyelami dunia radikal itu, dan mengapa juga Detasmen Khusus 88 sering melakukan penangkapan, ya. Ini kan sebenarnya seolah-olah orang itu cuma ingin pengalian isu. Mereka tidak tahu bahwa mereka ini bergerak di bawah permukaan yang menurut saya semakin mengkhawatirkan. Kalau kita itu tidak bergerak dari sekarang, tentu saja ini akan menjadi konflik yang terpendam untuk di masa depan. Artinya kalau kita tidak bergerak hari ini, maka ini akan menjadi suatu gelembung besar, konflik yang besar di masa depan. Nah, inilah kemudian yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Menurut saya ini belum maksimal, sangat belum maksimal. Satu, pemerintah kita juga seharusnya memberikan penguatan-penguatan kepada kelompok minoritas, bukannya dengan disparitas perlakuan kepada mereka. Ini sekarang ada SKB 2 Menteri misalnya, yang membuat kelompok minoritas itu kesulitan mendirikan rumah ibadah dan sebagainya. Ini kan sebenarnya juga kita harus bisa memberikan akomodasi yang setara, punya hak dan kewajiban yang sama terhadap kelompok minoritas. Aturan-aturan seperti SKB 2 Menteri untuk pendirian rumah ibadah dan sebagainya ini sebenarnya harus dihapuskan. Apa tujuannya? Ya supaya kelompok minoritas ini juga menjadi penguatan-penguatan ideologi. Ini kan kita ini semakin kehilangan devaluasi, degradasi dari ketangguhan-ketangguhan ideologi kita. Tergerus oleh paham-paham agama yang eksklusif, lalu kemudian dengan tidak mustahil akan mengancam ideologi kita. Kita bisa bayangkan, dulu di zaman Orde Baru itu, ngomong tentang Pancasila yang seolah-olah ini udah subversif gitu kan. Ini benar-benar musuh negara. Sekarang orang bisa dengan terbuka mengatakan membela negara tidak ada dalilnya dalam agama. Ini kan bahaya sebenarnya. Padahal agama itu malah memberikan dalil yang cukup luas tentang pembelaan terhadap negara. Ini kan kadang-kadang ustadz-ustadz baru ini kadang-kadang nggak ngerti. Dalil kok harus ada secara tekstual gitu. Ya enggak lah, dulu perang zaman Kanjeng Nabi di Madinah ini kan dilakukan oleh orang-orang yang non-muslim juga. Artinya ini membela negara. Ini bukan perang agama. Makanya orang Yahudi juga terlibat dalam perang Uhud misalnya. Ini kan cukup dalilnya. Nah, ini cuma ustadz-ustadz sekarang ini yang khilafah dan sebagainya. Ini kan mereka sebenarnya, ya menurut saya mereka korban juga. Korban salah pengajian. Apa yang dilakukan oleh salah satu lembaga kepolisian kita ya. Misalnya Densus 88. Itu di Direktorat Pencegahan itu memang sedang melakukan upaya kampung tangguh misal. Kampung tangguh ideologi itu adalah memang resistensi terhadap kelompok-kelompok radikal ini harus bersumber dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian adalah melakukan profiling dan juga deteksi jaringan kemana mereka akan bergerak. Oleh karena itu penindakan dari Densus 88 tidak pernah berhenti untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini dengan penangkapan terhadap jaringan-jaringan itu.
Yang paling utama adalah gerakan intelektual tentang radikalisme. Masyarakat kita sekarang ini mengalami wilayah abu-abu terhadap radikalisme ini. Mereka seolah-olah memang belajar agama, belajar tentang teologisme, tentang konsep-konsep keilahian dan sebagainya. Tapi secara tanpa sadar mereka tergiring terhadap kelompok-kelompok radikal tanpa disadar. Nah, model-model seperti ini hanya bisa diantisipasi dengan gerakan intelektual, memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat kita bahwa radikalisme itu begini loh, setipis ini loh perbedaannya, terutama soal definisi, tentang perspektif dan sebagainya. Ini memang sangat penting, karena memang masyarakat kita ini sekarang kan masih ambigu ini. Mereka banyak yang menganggap bahwa radikalisme ini identik dengan destruksi, dengan kekerasan, dengan pemboman dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi menurut saya pemerintah dalam hal ini harus mendukung gerakan-gerakan intelektual dan juga penguatan kampung tangguh ideologi yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya sih. Dan juga mungkin di TNI sendiri sudah ada yang sifatnya seperti dari Koramil, Babinsa dan sebagainya. Ini juga merupakan penguatan-penguatan yang harus lebih dibesarkan lagi. Menurut saya seperti itu. Karena memang resistensi terhadap kelompok radikal yang paling utama itu harus datang dari masyarakat. Karena hulunya itu masyarakat, hilirnya memang penegakan hukum. Tapi kalau dari hulu ini kita tidak bisa antisipasi dan hanya menunggu di hilir, yang ada adalah hanya penembakan, penangkapan, perang dan sebagainya. Tapi hulu harus kita jemput untuk dinetralisir supaya ini tidak memproduksi terus. Nah, hulunya ini di mana? Ya di masyarakat. Resistensi terhadap kelompok-kelompok radikal ini harus datang dari masyarakat. Caranya apa? Lewat kampung tangguh, penguatan intelektual, melakukan gerakan social deployment, penguatan ekonomi dan sebagainya.